Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak semua. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja hari ini. Dalam keadaan yang semangat untuk mengikuti pertemuan Jimit pelajaran daring hari ini. Ya. Jadi tetap semangat walaupun masih dalam keadaan pandemi sehingga kita masih dalam keadaan daring ini. Ya. Jadi jangan sampai masa pandemi ini membuat kita tidak belajar dengan baik. Ya. Oke. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang microcontroller. Ya. Jadi microcontroller yang berplatform Arduino. Ya. Jadi microcontroller platformnya Arduino. Ya. Coba di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar microcontroller? Sudah? Coba. Atau Arduino sudah ada yang pernah mendengar? Belum? Nah, jadi kalau aplikasinya, ya kalau kita lihat tuh di pinggir jalan, terutama kan kalau yang sering kalian lihat tuh di counter-counter HP, ya kan? Di counter-counter HP itu terlihat itu kan ada running LED gitu ya, atau running text. Iya kan? Yang misalkan harganya satu giga Excel 5.000 gitu kan. Jadi pernah lihat nggak gitu? Pernah ya? Di pinggir jalan? Di counter-counter nggak tahu harganya. Enggak, maksudnya untuk menampilkan harga-harga di counter itu kan ditampilkannya di situ kan? Oh, iya kan? Iya, Pak. Ya kan, Kayak paham kan? busway, Pak. Nah, seperti itu sama. Nah, itu salah satu aplikasi dari microcontroller. Controller. Nah, kita mau belajar. Ya. Oke, nah saya coba lihat sebentar. Oke. Tampilan kalian apa? PowerPoint ini Pak. ya. Tampil ya. Gambar apa? Gambar microcontroller, tulisan microcontroller dan apa ini? Komputer. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah Terdengar suara saya? Enggak, Pak. Putus-putus, Pak. Suara Bapak delay banget, Pak. Suara saya delay. Banget. Coba, sekarang? Iya, sudah, Pak. Sudah dengar bagus? Iya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini yang kedua IPK-nya. Jadi indikator pencapaian kompetensinya nih. Itu untuk pengetahuannya yang pertama merancang program aplikasi sederhana microcontroller dengan software Arduino IDE.
Kemudian yang kedua, pengetahuan menyusun program aplikasi sederhana mikrokontroler dengan perintah if else, dan while. Kemudian yang untuk keterampilannya, yang pertama, membuat program aplikasi running lab dengan mikrokontroler Arduino Uno. Terus untuk keterampilan yang kedua, membuat program aplikasi animasi LED dengan mikrokontroler Arduino Uno. Itu ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya nih. Jadi diperhatikan supaya kalian hari ini fokus dalam membuat dalam belajar hari ini, maksud saya. Ya. Jadi pertama kalian harus bisa merancang program dengan software Arduino IDE. Itu yang pertama, ya, bisa merancang program dengan software Arduino IDE. Yang kedua, kalian dapat menyusun program aplikasi sederhana dengan perintah if else, dan while. Ya. Kemudian yang ketiga, bisa membuat program running lab dengan Arduino Uno. Jadi bisa memprogramnya, terus bisa membuat hardware-nya, ya, dipraktekkan. Kemudian yang keempat, bisa membuat program aplikasi animasi LED dengan Arduino Uno. Paham ya? Ini jadi yang harus kalian tanamkan dalam pikiran kalian, bahwa saya harus bisa keempat-empatnya ini. Oke, paham ya? Nah, ini materi pokok hari ini. Kita akan belajar mikrokontroler, tipe-tipe Arduino, terus Arduino Uno, software Arduino IDE, terus struktur dasar pemrograman, terus inisialisasi pin I/O. Ya. Kemudian yang terakhir kita akan belajar program pertama kita tentang digital output. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, ini mikrokontroler. Jadi mikrokontroler itu adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC. Terdiri dari satu atau lebih inti prosesor atau CPU, memori, RAM dan ROM, perangkat input dan output yang dapat diprogram dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Itu ya. Jadi sudah terintegrasi dalam satu papan. Kita sudah dapat melakukan sesuatu pemrograman untuk membuat suatu aplikasi tertentu. Gitu. Ya. Nah, sekarang apa itu Arduino? Apa itu Arduino? Nah, jadi Arduino itu adalah board mikrokontroler yang berbasis pada mikrokontroler tipe Atmega. Jadi Arduino itu ya mikrokontroler, dia makainya IC Atmega. Oke. Nah, sekarang apa nih bedanya antara Arduino dengan mikrokontroler? Nah, jadi kalau sistem mikrokontroler itu, ya, itu biasa diprogram dengan program apa saja, ya. Bahasa C, assembly atau basic, ya, itu untuk mikrokontroler. Sedangkan Arduino itu diprogram dengan bahasa khusus, dengan struktur yang sama dengan bahasa C, sehingga kita akan lebih mudah untuk melakukan pemrograman. Itu ya bedanya ya. Jadi Arduino itu mikrokontroler yang dibuat sedemikian rupa dengan bahasa sendiri. Ya, Pak punya software sendiri namanya Arduino IDE, sehingga memudahkan kita untuk belajar pemrograman itu sendiri ya. Paham ya? Paham, Pak. Jadi paham nih semua tentang antara mikrokontroler dengan Arduino? Paham? Paham, Pak. Paham ya?
Ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Hmm? Oke. Cukup ya? Jadi dalam benak kalian udah ada ya bayangan antara microcontroller dan Arduino ya? Perbedaannya apa dan apakah sama Arduino itu dengan microcontroller? Ya. Jadi intinya itu Arduino itu adalah microcontroller yang punya bahasa sendiri gitu ya. Bahasa pemrograman sendiri. Oke. Nah, ini arsitektur microcontrollernya nih. Arsitektur microcontrollernya nih ya kan. Ya ada ROM, ada RAM, ya. Ada serial port-nya, ada timernya, ada I/O port, ada bus control, ada osilatornya, punya CPU. Ya. Oke. Nah, ini tipe-tipe Arduino. Ada Arduino Uno, Arduino Duo, Mega, Leonardo, Vio, Lilipat, Nano, Mini, Micro, Ethernet, Explora, Robot. Nah, ya. Nah, ini akan menjadi tugas kalian nih. Nanti akan menjadi tugas pertama kalian untuk mencari tahu tentang tipe-tipe Arduino ini. Setiap siswa, setiap anak minimal 5 mencari tahu tipe-tipe Arduino ya. Buat PR nanti. Paham ya? Pak, baik. Paham, Pak. Tugas pertama kalian nih. Oke. Tugas pertama ya, mencari tahu tipe-tipe Arduino minimal 5 untuk masing-masing. Nah, ini dia namanya Arduino Uno. Kenapa kita belajar Arduino Uno? Kita milihnya pakai Arduino Uno. Karena ini yang sangat pas, sangat mudah untuk buat kita pelajari. Ya, banyak hal-hal yang bisa pelajari, ibaratnya sudah komplit lah. Kita bisa belajar macam-macam dari Arduino Uno ini. Jadi, yang kita pelajari tipe Arduino-nya Arduino apa? Uno, Pak. Arduino Uno. Arduino. Ini bentuknya nih, ya. Nah, oke. Sebelum dilanjutkan ya, saya lupa tadi bentuk penilaiannya ya. Bentuk penilaiannya pertama kalian harus aktif dalam pertemuan Gimbit ini ya. Jadi seperti kemarin sama, yang aktif akan dapat nilai lebih ya. Yang kedua nanti ada tugas di LKPD dikerjakan sama PR yang tadi yang sudah sebutkan tadi, sama yang terakhir ada tugas dari instrumen penilaian. Itu ya. Oke. Paham ya? Sudah kelihatan lagi gambar Arduino Uno-nya? Sudah kelihatan, Pak. Nah ya, jadi Kelihatan, lihat Pak. nih, di sini ada pin digital I/O, itu dari pin 0 sampai pin berapa nih? Ayo dari pin 0 sampai pin berapa? Sampai 7. Pin berapa? 13. Pin 0 sampai pin berapa? 13.
13. Pin 0 sampai pin 13. Oke, paham ya? Nah, itu adalah buat pin I/O, buat pin digital input dan output. Kemudian ada juga nih pin analog input dari A1 sampai A5. Nah, ini bisa juga dijadikan pin analog output juga bisa, atau dijadikan pin digital output juga bisa ya. Ini. Kalau kita kekurangan digital output, kita bisa ngambil dari sini. Ya. A0 sampai A5. Kemudian ada tombol reset. Kalau kita mau mengulang program, mereset ya, mengulang program dari awal. Di reset. Nah, ini IC-nya nih. Microcontrollernya. Microcontroller Atmega 328. Oke. Ini ada power supply-nya 7 sampai 12 volt. Terus ada port USB. Oke, paham ya? Nih, jadi yang pertama yang kalian perhatikan ini nih. Pin-pin I/O dari 0 sampai 13 sama pin analog 0 sampai A5. A5. paham ya? Nah, kalau kalian yang udah megang, Oh, saya udah punya Pak nih Pak. nah udah pegang, Tada. bisa dilihat ya. Yang udah punya ya. Oke. Aduh, hilang Pak. Nah, ini Arduino Uno. Jadi Arduino Uno itu adalah sebuah board yang menggunakan microcontroller Atmega 328. Tadi kan ada kan? Memiliki 14 pin digital. Tadi tuh dari 0 sampai 13. 13. Tadi ada 6 pin analog. Analog Dari 0 sampai A5. A5. Punya osilator kristal 16 MHz. Ada koneksi USB, ada konektor sumber tegangan, ada tombol reset. Tadi yang itu ya. Oke. Nah, ini data teknisnya nih. Jadi kalau kalian harus tahu data teknis sebuah IC atau sebuah microcontroller ya, supaya nanti ngasih tegangannya enggak kelebihan, enggak kekurangan. Kalau kelebihan bisa merusak IC-nya, kalau kekurangan IC-nya tidak berfungsi. Ini ya. Jadi tipe microcontrollernya Atmega 328. Tegangan operasinya 5 volt. Tegangan inputnya 7 sampai 12 volt. Ya. Kemudian tegangan inputnya 6 sampai 20 volt. Oke. Bisa dibaca sendiri ya, sampai kecepatan pewaktuannya 16 MHz. Oke. Lanjut. Nah, ini dia. Kita masuk ke pin input Arduino Uno. Oke. Kita masuk ke pin input Arduino Uno. Nah, kita masuk pin input output Arduino Uno. Dia punya 14 pin digital. Arduino Uno dapat digunakan sebagai apa? Sebagai input atau output. Output. Ya. Nah, dia menggunakan fungsi pin mode. Ya, itu. Kemudian digital write untuk menulis data. Kemudian digital read untuk membaca data. Ya, digital write buat menulis program, digital read buat membaca program. Oke. Nah, setiap pin beroperasi pada tegangan 5 volt. Jadi kalau logikanya 1, itu nanti berarti dia punya tegangan sebesar 5 volt. Kalau logikanya 0, maka dia tidak ada
tegangan ya. Logika 1 atau high dia punya tegangan sebesar 5 volt. 5 volt. Logika low atau 0 dia punya tidak ada tegangan. Tidak ada tegangan. Oke. Nah, kemudian dia memiliki 10 resistor pull up internal. Nah, ini nanti kita pelajari kalau kita belajar digital input. Oke. Paham ya? Paham, Pak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Oke, lanjut ya. Nah, ini kebutuhan hardware-nya nih. Kita mau belajar praktek Arduino. Kita harus punya board Uno-nya, kemudian kabel data printer, protoboard, dan kabel jumper. Oke. Ya, jadi sebelum mulai belajar kan sudah saya bagi kelompok kan ya. Oke. Kelompok 1 tadi Dewangga, Saya Pak Dewangga, Rega, Rehan sama siapa? Rega ya? Iya, Nah, Pak. sudah ada kan itunya? Hardware-nya? Sudah Pak di saya, Pak. Sudah ya. Kemudian Reza, kelompok 2 Reza. Ada Reza? Ada, Pak. Yang saya absen ya. Reza, Rizla ada? Saya, Pak. Ramawati, Saya, Pak. Putri, Saya, Pak. ada. Oke, kelompok 2 ya. Sudah ada itunya, hardware-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Kelompok 3 Jessica, Saya, Pak. ada. Ardianto, Ada, Pak. ada. Tia. Saya, Pak. Oke, ini untuk hardware-nya sudah ada. Kelompok 3, kelompok ya benar. Sudah ya. Ada. Oke. Kemudian kelompok 4 Raffi, Iya, Pak. Novita, Hadir, Pak. Okta. Saya, Pak. Oke. Sudah ada hardware-nya tiga-tiganya. Sudah, Pak. Sudah komplit ya. Oke, paham ya. Jadi kita siap nih belajar. Kita akan mulai belajar pemrograman Arduino Uno. Nah, sebelum ke sana kita akan belajar dulu software Arduino IDE-nya. Ya. Jadi software Arduino IDE. IDE ya adalah salah satu hal yang dibutuhkan dalam membuat project Arduino selain boardnya, ya kan? Nah, IDE itu singkatan dari Integrated Development Environment. Kalau diartikan itu sebagai lingkungan terintegrasi untuk melakukan pengembangan, ya. Nah, software untuk jadi Arduino IDE ini adalah software untuk Arduino yang memiliki bahasa pemrogramannya sendiri, yaitu bahasa C yang telah disederhanakan serta dilengkapi dengan library yang membuat pengguna jadi lebih mudah dalam melakukan pemrograman. Ya, nih jadi kamu kalau mau belajar Arduino pertama punya boardnya dulu. Board Uno-nya punya, kemudian download software Arduino IDE-nya langsung di website Arduino gratis ya. Tinggal mau pilih mau untuk HP atau mau buat untuk Windows. Paham ya? Paham, oke. Nah, fungsi software Arduino IDE itu apa? Ya, jadi Arduino IDE itu
adalah sebagai software yang digunakan untuk menuliskan, memverifikasi, mendebug, mengkompilasi, dan mengupload program atau sket dari komputer ke Arduino, ke board Arduino. Paham ya? Nah, jadi nanti kita nulis programnya atau sketnya itu di Arduino IDE, gitu. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, kelebihannya apa nih software Arduino IDE? Dia memiliki fitur seperti cutting atau paste, searching atau replacing, sehingga memudahkan kamu dalam menulis kode program. Jadi kalau ada cutting, copy, paste kan enak tuh, kita nggak banyak-banyak ngetik gitu kan, ya. Kemudian yang kedua, punya message box yang berwarna hitam yang menampilkan status error, compile, dan upload program. Jadi kalau error dikasih tahu sama dia errornya di mana, ya, dikasih tahu sama Arduino IDE-nya. Paham ya? Oke, lanjut sekarang. Nah, ini dia. Ini tampilan sket pada software Arduino IDE ini. Kotak berwarna biru ya. Nah, ada di sini namanya apa ya? Taskbar ya. Ada verify, ada upload, ada new, ada open, ada save, nah, ya kan? Nah, verify itu apa? Verify itu kalau sebelum-sebelumnya namanya compile. Jadi kalau kita sudah nulis program, sudah selesai, kita verify dulu. Ya. Kalau tidak ada masalah, maka oke, nggak ada di box hitam ini nggak ada tulisan error. Ya. Tapi kalau ada error, ada masalah, maka di box hitam ini ada masalah, ada tulisan error. Paham ya? Isi verify. Jadi kalau kalian sudah nulis program, nulis selesai, verify dulu, klik verify, maka akan dicek sama soft Arduino-nya. Kalau nggak ada masalah, tulisannya compiling done. Ya, sudah selesai. Kalau ada masalah, ada tulisan error di sini. Oke. Kemudian upload nih. Upload itu untuk mengupload program dari komputer ke board Arduino. Oke, ya. Paham? Ya. Kemudian new sket. New sket ini untuk membuka window dan membuat sket baru. Jadi kalau kita sudah selesai membuat program baru, nah kita bukanya di apa tadi? New. Mana new? Ini ya, new ya. Nah, bikin program baru. Oke, lanjut. Kemudian open sketch. Nah, kalau kita mau membuka program yang sudah kita tulis, yang sudah kita simpan, nah, kita buka di open. Ya. Kemudian save sketch. Nah, biasa untuk menyimpan apa? Menyimpan program. Oke, kemudian serial monitor. Nih, untuk membuka interface untuk komunikasi serial. Keterangan aplikasi. Ini nanti pesan-pesannya muncul di sini. Misalkan compiling, down uploading, nah ada di sini. Oke. Kemudian yang ke-8 konsol nih warna hitam. Konsol. Kalau ada error nanti munculnya di sini. Ya. Oke. Kemudian ini ada yang 9 baris sket atau keterangan. Yang ke-10 ini port, informasi portnya ada di mana. Paham ya? Nah, ini lanjut. Jadi proses pemrograman Arduino itu pertama tulis kode program, terus di-compile, terus baru di-upload. Oke. Tadi ya. Jadi tulis program, terus di-verify tadi. Kalau sekarang kita namanya di
verify. Kalau Baik. di verify sudah down compile, baru kita upload. Paham ya? Paham. Oke, paham. Nah, sekarang struktur dasar pemrograman. Ini komentar. Komentar kalau cuma satu baris pakai slash nih ya. Slash 2 kali ya. Oke, paham ya? Kalau lebih dari satu baris, pakai slash dan bintang di awalan dan Akhir. bintang slash di akhir. Paham nih? Paham anak-anak? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Kemudian penyertaan library. Yang kedua. Nah, ini untuk menghubungkan ke dunia luar, ya. Jadi kita tidak perlu membuat program yang susah. Kita tinggal memanggil saja. Ya, misalkan kita mau pakai LCD, ya, atau kita mau pakai servo. Kita nggak usah bikin interface-nya, nggak usah bikin program yang susah. Kita tinggal panggil saja pakai penyertaan library. Misalkan nih, include servo, otomatis akan kepanggil tuh program-program untuk servo. Oke, paham ya? Jadi kalau kita mau pakai hardware yang di luar, ya, contoh tadi mau pakai servo, mau pakai sensor, mau pakai LCD, nah, harus disertakan dulu nih penyertaan library. Nah, kemudian pendivisian variabel ataupun hardware. Contoh nih misalkan liquid crystal LCD dalam kurung 12, 11, 5, 4, 3, 2. Nah, ini mendimensikan bahwa kipas ini itu ada di pin 12, 11, 5, 4, 3, dan 2. Ya. Nanti kalau misalkan itu, kalau pakai output, ya, pin LED sama dengan 2. Karena berarti nanti pin LED ada di pin 2. Oke, paham ya? Kamu sih yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Tidak ada, Pak. Nah, ini yang keempat. Ini inisialisasi hardware. Ya, jadi men-setting hardware yang akan kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Ya, misalkan sebuah pin mau kita jadikan output atau kita jadikan input. Nah, kita setting dulu. Kita inisialisasi. Tempatnya di mana? Di void setup. Ya. Dan dilakukan hanya satu kali. Contoh nih, pin mode 13 output. Berarti pin 13 dijadikan output. Pin mode 0 input. Berarti pin A0 dijadikan input. Paham ya? Jadi diinisialisasi dulu nih, tempatnya di mana? Di void set off. Setting dulu mau jadi input atau jadi output. Ya. Oke. Paham sampai sini? Ya. Nah, yang kelima, ini baru fungsi utamanya. Fungsi yang berjalan terus-menerus ketika program dijalankan. Nah, fungsi ini berada dalam void loop. Dia akan berjalan terus-menerus nih. Kalau sudah sampai bawah, sampai delay 1000 nanti akan balik lagi ke atas. Terus-menerus, putar, looping. Itu ya. Paham? Jadi kalau sampai bawah, balik lagi ke atas. Oke, paham ya? Paham, Pak. Lanjut. Nah, sekarang kita mau belajar sampai ke inisialisasi pin EO. Pakai apa? Pakai pin mode.
fungsinya ini ya, pin mod. Pin itu nomor pin. Modenya mau jadikan output atau input. Misalkan jika pin nomor 2 akan jadikan output, maka kita tulisnya pin mod 2 output. Jika nomor 3 mau jadikan input, maka pin mod 3 input. Paham ya? Oke. Paham. Kemudian untuk menulis data digital pada pin output. Nah, kita pakai perintah digital write pin terus value, nilainya apa nih? Ya. Jadi value-nya itu like atau 1 atau 5 volt atau low, bisa juga 0, itu berarti 0 volt atau gold. Oke, paham ya? Contoh nih, pin 3 mau dijadikan output dan akan diberi logika 1. Maka kita tulis pin mod 3 output. Digital write 3 high atau digital write 3 1. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Oke. Oke, kalau sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Nah, sekarang kita akan memulai belajar aplikasi Arduino. Ya. Kita akan belajar yang pertama, belajar digital output. Artinya kita akan memanfaatkan pin I/O yang difungsikan sebagai output. Oke, paham ya? Nah, logika yang untuk program ini adalah apa? Kedipan LED hidup mati. Salah satu kaki Arduino, kita pilih pin 8. Nah, maka nanti logika pada pin 8 akan menjadi output. Dan untuk mengontrol LED, ingat logika 1 berarti LED akan menyala, kemudian logika 0 berarti LED akan mati. Itu ya. Paham? Paham, Pak. Ya. Ini ya. Nih. Berarti pertama kita kalau kita mulai belajar program ya, kita buka dulu apanya. Bentar. Ya. Jadi oke. Tadi apa? Awalnya kita akan belajar program pertama kita. Ini ya. Kelihatan kan? Program pertama kita adalah kedipan LED hidup mati pada pin 8. Oke. Nah, pertama kita buka dulu software Arduino-nya. Software Arduino kita buka dulu. Kalau sudah ada file yang lama, kita bikin new kan? Ada new. Ini kan? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Yang ada di itu kalian apa? Yang ada di layar model kalian apa? Tidak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Oh, belum saya share ya? Lupa.
Sudah, sekarang kelihatan. Sekarang kelihatan apa? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Apa? Ini kan skate Arduino kan? Jendela penguraman Arduino ya, kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini kita membuat ini. Programnya adalah kedipan LED. Ya, kedipan LED. Hidup matinya LED. Jadi penting. Nah, disketnya kita bikin new dulu. New, boleh kan? Nah, oke, kelihatan ya. Ini baru kan? Oke, kelihatan kan? Nah, ini kita buat programnya pertama. Kita yang tadi. Ini. Mic siapa dimatiin dulu gitu, apa? Nih. Kita buat pendefinisian variabel dulu. Ya. Kita buat pendefinisian variabel. Jadi ini const integer pinlet sama dengan 8. Oke. Paham ya? Sudah. Berarti, nah kemudian kita masuk ke void setup. Void setup, kita apa? Kita ini inisialisasi. Pakai apa inisialisasinya? Kita hapus dulu nih. Inisialisasinya kita buat pin mode. Kan? Berapa? Pinlet berarti kan? Pinlet kita jadikan output. Oke ya. Paham ya? Jadi pertama pendefinisian variabel bahwa pinlet itu kita ada di pin 8. Kemudian di void setup kita inisialisasi. Ya. Pin mode, pinlet, output. Berarti pin 8 kita jadikan output, ya kan? Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Paham ya? Iya. Nih, jadi pinlet ini kan mengacunya ke sini. Oke. Jadi pinnya pin 8, modenya output. Berarti pin 8 kita jadikan output. Oke, paham ya? Kemudian kita buat program utamanya di sini. Fungsi utamanya. Logikanya adalah kedipan LED, hidup matinya LED yang akan dikontrol oleh kaki pin 8. Oke, berarti kan LED itu hidup, nyala, terus mati, nyala, mati, ya kan? Nah, berarti yang pertama kita apain dulu? Kita hidupin dulu LED-nya kan? Nah, kita isi datanya pakai fungsi apa tadi? Pakai fungsi digital write. Right. Ya kan? Mana yang mau diisi? Adalah pin LED kan? Inlet. Pin LED kan? Pin 8 kan? Diisi apa? Diisi 1. Biar dia apa? LED-nya biar apa? Biar nyala kan? Iya. Oke. Nah, kemudian ini jangan lupa titik koma. Nah, kan mau kita matiin. Kan kedap-kedip kan?
LED-nya pertama nyala, terus mau kita matikan. Berarti kita butuh apa nih supaya mati? Kita butuh apa? Coba. Supaya kelihatan. Coba, ada yang tahu nggak? Butuh apa? Waktu Delay. Delay. Nah, delay kan? Butuh delay. Butuh delay selama 1 detik. Nah, 1000 ini mendefinisikan 1 detik. 1000 itu 1000 milisekund. Oke, paham ya? Nah, setelah 1 detik kita matikan LED-nya. Digital read. Ya. Matikan pin LED ya. Pin LED. Kita matikan. Berarti kalau mati kita isi berapa? Hah? 0. Paham ya? Nah, kemudian habis mati kan hidup lagi kan? Kan mau kedap-kedip. Iya, Ya Pak. kan? Berarti kan balik lagi ke atas kan? Nah, supaya ada waktu kita delay lagi. Delay 1000. 1000. Oke, paham ya? Paham. Ini bacanya nih ya. Dari atas, pertama kita definisikan dulu variabelnya. Pakai konsata bilangan integer. Pin LED sama dengan 8. Berarti pin LED-nya di kaki 8. Kemudian kita inisialisasi bahwa pin LED itu adalah output nih. Pin mode, pin LED adalah output. Oke. Jadi pin 8 adalah output. Output. Kemudian kita buat programnya, kedap-kedip tadi. Pertama kita isi data dulu 1 supaya LED-nya nyala. Digital white, pin LED 1, maka LED akan ada tegangan 5 volt, LED akan menyala. Kemudian delay 1000. Maka digital read pin LED 0. 0. Maka Mati. LED akan mati. Mati. Kemudian delay 1000. Setelah 1 detik balik lagi ke atas, maka akan nyala lagi kan? Iya, Pak. Sini. Iya, Pak. Paham ya? Paham. Paham nggak? Paham ya? Jadi muter-muter terus nih. Hidup 1 detik, mati. Setelah 1 detik balik lagi ke atas, hidup lagi. Oke. Paham? Selesai kan program kita kan? Iya, sudah, Pak. Membuat rangkaian kedap-kedip atau blinking. Kalau sudah selesai kita verify. Oke? Kita verify ini yang ini. Verify. Verify. Oh, kita save dulu. Kita save dulu ya, supaya kita save nih. Di My Dokumen aja. Di disk PC, di My Dokumen. Nah, kita buat folder. Nama kita. Tuhan. Belajar. Arduino. Nah. Open. Nah, ini program 1 namanya. Ya, save. Oke. Oke ya. Oke, paham? Nah, kita lihat nih. Udah saving kan? Nah, sekarang kita verify ya. Sudah kita verify. Kita tunggu. Compile. Nah, kita lihat nih. Ada yang salah. Apa yang salah? Lihat. Oh, itu. Di atas void setup itu Void setup. belum ada titik koma kan? Iya, belum, Pak. Nah, kita berarti kurang titik koma. Tambahkan dulu. Kita verify lagi. Masih salah. Masih salah. Apa tuh tulisannya? Pin LED. Kenapa pin LED? Kita lihat tulisan pin LED yang di atas sama yang di bawah sama nggak? Pinlet. Ini antara pin LED yang ini
V-nya Sama kurang pinlet gede. yang Beda. Hah? Ada, Pak. Beda kan? Yang di atas apa? L-nya huruf gede kan? Iya. Nah, ini maka dia nggak akan kenal nih. Ini pinlet yang mana ya kan? Iya, Pak. Sedangkan yang didefinisikan yang ini. Maka mau kita ganti aja yang ini ya. Oke, tuh, oke. Paham ya? Iya, Pak. Kita verify lagi. Verify. Ada lagi yang salah. Apa? Ini kan kurang apa? Titik, Titik koma. koma. Jadi setiap baris, setiap selesai baris harus ada titik. Ada lagi nih kan kurang kan? Titik koma. Oke. Kita verify lagi. Ya, sudah. Oh, belum. Apalagi yang salah? Masih yang salah kan? Apalagi nih salah nih? Too many argument to function in digital read pinlet. Digital read, digital pin mode, digital delay 1000. Apa nih salahnya? Ini kan? Harusnya apa? Digital Digital right. Right. Ya, Pak. Right. Verify. Bisa nih, Pak. Oke, sudah. Selesai kan? Nah, udah selesai nih. Berarti program kita udah selesai. Ini dia, berarti kesalahannya ada di situ. Jadi, kalau misalkan ada huruf besar yang jadi huruf kecil, jadi sensitif ya. Misalnya nih, pin mode, P-nya harus huruf kecil. Kalau kita jadikan huruf besar, kita verify akan error ya. Tuh ya, paham kan? Kasih tahu. Oke. Jadi, setiap kata atau setiap itu harus detail. Huruf kecil harus huruf kecil, huruf besar harus huruf besar. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita mau upload ke board. Ya. Nih. Jadi ke board. Ini. Oke. Kelihatan nggak? Ini rangkaiannya nih. Jadi coba perhatikan, kelihatan kan? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, oke, sekarang dari pin 8 ini ke LED. Ya kan? LED positif. Ya. Kemudian negatif LED-nya ke resistor. Oke. Kemudian resistornya satu lagi ke ground. Ground-nya disambungkan ke ground Arduino. Paham nggak nih? Bisa merangkainya? Bisa ya? Oke. Kalau sudah, nih. Nah, kalau sudah kita pasangkan. Nah, kita rangkai di protobot nih. Saya sudah ngerangkai. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan, Pak. Hah? Kelihatan ya? Iya, Pak. Nah, ini saya sudah merangkai dari pin 3 sampai pin 10. Oke. Dari pin 3 sampai pin 10. Jadi dari pin 3 kemudian ke positif LED, kemudian negatif LED-nya ke resistor, kaki resistor satunya lagi ke ground Arduino. Paham nggak? Paham ya? Terus sampai pin 13 seperti itu. Paham? Paham ya? Paham, Pak. Ngerti nggak? Jadi urutan nih dari 3 sampai 13. Terus dari pin 4 ke positif LED, negatif LED-nya ke resistor. Kalau ini berarti ke resistor dulu. Dari
dari pin ini ya, dari pin 3 ke resistor, terus kaki resistor satunya lagi ke LED positif, terus LED negatifnya ke ground. Ground. Oke, paham ya? Nah, kalau sudah kita upload. Kabar. Tes. Bentar ya, saya benerin dulu nih sambungannya. Bedanya berkali-kali harga bit anjing. Nggak ada. Nggak ada. Direkam. Oke, sebentar ya, saya benerin aja dulu nih, apa rangkaiannya. Ya, Pak. Oke, lihat, ke pin 8 aja. Nih, saya mau merangkai ini ya. Jadi gimana? Coba perhatikan. Perhatikan ke sini. Perhatikan ke layar saya nih. Perhatikan kita punya satu buah LED sama, kelihatan nggak LED? Satu buah LED, satu buah resistor kan? Nah, ini kita hubungkan dulu nih LED sama resistor. Yang positif, Atau ya, yang positifnya ke itu, ke ground. nggak ada contohnya. Ini ya, nih, kita pasang dulu. Perhatikan kemari. Bebas. Ini ground tuh yang ini nih. Oke, kanan lihat nih kiri ya. ground. Nih, dari ini, perhatikan nih, yang warna hitam ya, paling kanan ya. Dari ini ke resistor. Nah, ini dari pin 8 nih. Yang hitam ini ke pin 8. Kita hubungkan ke pin 8 Arduino. Oke. Kemudian dari pin 8 ke resistor. Dari resistor ke LED. LED ke ground. Oke. Nggak kelihatan, Pak. Ya, sebentar.
Jadi resistor tuh gini. Ini ya. Nih. Dari Arduino ke resistor dulu ya. Nih. Dari pin 8 ke R, coba dihubungkan dari pin 8 ke R. Dari R ke positif LED. Sabar, Pak. Kemudian dari itunya ke ground. Hubungkan ke ground. Satu. Cari ground yang di Arduino. Ada kuningan nih. Ada tulisan ground kan? Ya. Nah, kalau sudah kita hubungkan ke itu. Sudah belum kalian merangkainya? Belum, Pak. Coba dirangkai. Gak kelihatan. Rangkainya Nggak seperti ini paham, nih. Pak. Nanti dulu sebentar. Nih, kelihatan nggak? Enggak, Pak. Gak kelihatan. Nih, sudah kelihatan? Sudah? Kelihatan nggak? Coba dirangkai dulu. Nah, ya tunggu, Pak. Gak kelihatan, Pak. Ini di share di itu di share itu. Ini satunya. Itu ini nggak sama. Di monitor kamu kan kelihatan nih. Ini dari kaki 8 ke positif LED. Sudah? Sudah belum? Dari pin 8 ke positif LED. Udah. Samping resistor. Kagak Lengkap dua. samping Negatif sebelah. LED-nya ke Satu. resistor. Terus resistornya ke ground. Sudah belum? Kabar, Pak. Sabar, Pak. Kabar, Pak. Oh, enggak, itu yang hitam dari ini. Hitam di belakang sini. Yang hitam ke ground. Di analog. Kabel hitam ke ground. Ano. Cari. Ada 3 ground di situ. Tulisannya GND. Oh, hitam. Oh, iya. Hitam Udah kan? background. Terus 8. Yang merah kemana, Pak? Ini gue tahu di sini. Yang merah kaki 8. Lihat. Kan ada kaki pin I/O dari 0 sampai 13. Atau ini bengkok. Kaki 8. Sip. Sudah rangkainya? Harusnya sudah, Pak, ini, Pak. Udah. Oke, kalau sudah LED-nya yang positifnya di mana, Pak? LED-nya yang positifnya di mana, Pak? LED-nya. positifnya ke kaki 8, ke pin 8. Oh, Positifnya ke pin 8. Udah belum? Itu udah dicoblos belum itu ya? Udah gitu ya. Udah nih. Udah masuk. Masuk ke dalam kan. Salah. Udah. Pak, Udah segede. Udah. Jadi, Dah. Pak. Dah. Nah, sekarang tulis programnya udah belum? Sudah, Pak. Programnya udah tulis. Sudah. Yang ini yang tampil di monitor kamu udah ditulis. Sudah. Udah ya. Nah, kalau Ya. sudah hubungkan ke port USB-nya. Arduino-nya hubungkan ke port USB. Udah belum? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Balik. Sudah. Belum, Pak. Udah. Udah. Nah, kalau sudah kita mulai mau upload nih. Ya. Coba perhatikan ke layar. Perhatikan ke layar. Sudah ya kan? Ini gua modif aja nih. Oke, perhatikan ke layar. Sudah semua? Semua sudah perhatikan ke layar? Nah, kita lihat tools-nya dulu. Lihat tools. Klik tools. Klik tools. Tools. Sudah. Kabar. Pastikan boardnya sudah
ke Arduino Uno. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Kemudian komnya diklik. Nih, komnya udah diklik belum? Betul. Kom berapa di situ? Board Arduino. Yes. Nah, diklik kom 3. Udah, Oke? udah benar. Sudah belum? Yes. Udah sambung, Pak. Sudah ya? Sudah? Oke, sudah ya? Paham? Udah belum? Raffi? Coba, Angga, coba Angga jawab saya Angga. Udah Pak, udah Ya, lanjut. toolsnya udah nih. Sabar dulu. Tools. Iya udah Pak. Udah, kalau udah di-upload sekarang. Coba di-upload. Hah? Diapain? Upload. Upload ya. Kemana Pak? Kemana? Upload. Keren Ini yang juga. tanda panah nih, tanda panah ke samping. Kampus ini. Sudah belum? Sudah, Pak. Nah. Hasilnya gimana di bot kamu? Sama kok. Berhasil. Gila lu. Di protobot Ya, kamu. bismillah. Kedap-kedip nggak? Hah? Iya, ada yang nyala, Cok. Kuning-kuningnya tuh, Wati. Sudah ada kedap-kedip belum? Apa nih belum, Man? Tadi ada apaan itu, Pak? Nyala, coy. Gila. Nyala, Cok. Ih, jago gua mah. Nyala, Pak. Oh, enggak, kita bikin lebih cepat. Kita bikin lebih cepat. Pak ini habis diupload di save Pak, di save. Di-save dulu. Di save. Ini kelihatan kedap-kedip seperti ini nggak? Kagak sih belum Kelihatan, nyala Pak. tuh, belum nyala. Kelihatan. Kan katanya suruh upload. Suruh upload. Kita lihat Dewa nggak? Kita sih belum Pak. Benar. Benar. Orangnya belum pernah Cok. Dewa nggak udah benar ya, lihat ya. Oh, sudah, Pak. Kaki mana? Kaki ground ya? Kita Coba ganti. sekarang Jessica udah. Kita ganti Kelompok Jessica udah kedap-kedip belum? 500. Nah, Ramawati, Raisa, udah, Pak. coba kasih lihat Ramawati mana? Selalu sabar, Pak. Ini siapa ini? Sama. Jessica ya? Coba sambil ngomong Jessica. Nih. Mana bener? Setengah detik. Mari kedip-kedip, Pak. Buat. Gitu kan. Jessica sudah? Sabar nih. Nah, lagi coba upload. Ramawati udah ya. Udah, Pak. Protobotnya mana nggak kelihatan Ramawati? Protobotnya. Cepet. Gimana, Pak? Yang kita bikin lagi, Kak. Kita bikin Saya. lagi. Kita bikin lagi. Tahu deh, gue. Santai, gampang gitu. Gua udah masuk logika kok ini Udah. sistemnya. Raffi? Mana lihat Raffi? Oke, Ramawati udah, oke. Mana Raffi lihat? Belum. Masuk. Nih hijau-hijaunya lagi jalan Pak. Oke, sudah. Paham ya? Coba tenang. Udah Pak. Nih. Coba tenang dulu, diam dulu. Lihat. Oh, yang punya saya terang banget Pak, sumpah. Keren banget. Mana Raffi udah belum? Mana ini kamera belum nyala, belum nyalain frame. Salah coy. Udah habis ininya. Terus di sini. Nah. Iya. Ini Pak. Tuh. Mana Raffi lihat? Aduh. Ini kelihatan nggak sih Pak? Sambil ngomong Raffi. Nih tuh, Nah, ada itu Raffi ya. tangan. Terus Oke, bagus. Udah. Sekarang mic-nya matiin dulu semua. Saya mau nanya. Halo? Udah, diam dulu semua. ya, Pak. Oke, diam dulu semua. Paham ya? Wah, Bisa nih? Bisa ya? Bisa nggak? bisa, Pak. Nah, sekarang coba kalian buka LKPD yang sudah saya kirim. Buka LKPD yang sudah saya kirim. Udah ketemu belum?
LKPD yang sudah saya kirim. Bisa semua, paham kan ya? Paham nggak? Bisa Paham ya? banget Kak, paham. Paham ya? Nah, sekarang coba ini. Mana Pak? Coba, bentar. Semuanya bisa setiap kelompok? Halo, halo? Halo? Bisa Pak. Semua kelompok bisa? Bisa. Bisa Pak. Coba. Nah, sekarang coba ini. Kelihatan nggak? Oke. Salah ya? Coba matiin dulu tuh mic siapa itu. Oke, sekarang dibuat nih rangkaian 4 buah LED. Coba tiap kelompok bikin programnya. Yang paling pertama selesai share screen. Ayo. Ayo cepat. Kalian bayangkan, halo, halo. Kalian bayangkan ya, pertama 4 LED nyala semua. Kemudian habis itu 1 detik 4 LED padam semua. Terus yang ketiga, LED 1 sampai 4 menyala berurutan. Halo, halo.
Oke, halo. Hei, paham nggak tugasnya yang tadi? Paham, Udah, Pak, paham. udah dimulai belum? Lagi Udah dimulai, nih, Pak. Pak. Apa yang bingung? Kita coba-coba aja ya. Coba lihat layar, coba lihat layar. Yang pertama 4 LED menyala Kita satu. semua, Satu. ya. Nggak usah ngerangkai dulu. Coba yang sudah bikin program di share, coba. Yang sudah nulis program, siapa ya? Ada yang sudah belum? Oh, sebentar, Pak. 8, 7, Apa lagi? Sebentar, Pak. 6. 6, Ayo, 5. waktu kita hanya sampai 2:30. Masih ada 10 menit lagi. Pak, saya sudah sepertinya nih, Pak. Ya, Kalau ayo tidak coba ada Dewangga. salah, Pak. Coba Dewangga presentasikan. Sebentar, Pak. Saya ada yang kurang. Silakan Dewangga. Iya, Pak. Bentar, Pak. Aduh. 6. Dari Nah, saya udah, Pak. Udah. Oke, siapa dulu nih? Risla mau Dewangga? Saya, Pak. Saya udah nih, Pak. Oke, Tinggal Dewangga. share screen. Oke. Habis Dewangga, Risla, silakan sebentar. Risla sudah dirangkai belum di protobot? Silakan Dewangga. Sedang ini, Pak. Oke, lihat coba diperbesar coba. Ini, Pak. Ya kan? Udah dikompil belum? Oh, belum, Pak. Kan nih saya compile dulu, Pak. Oke. Harusnya sih bener, Pak. Berhasil, Pak. Oke, udah dirangkai protobot belum? Oh, lagi ini, Pak. Saya nggak Oke, tahu sudah. rangkaiannya Oke, gimana, Pak. stop. Oke, bagus ya. Berarti udah paham ya. Oh iya, Pak, dapat nilai Oke, plus stop. kan, Pak. Sekarang stop dulu. Iya, Pak. Lanjut Risla, tadi udah Risla. Coba Risla. Halo Risla. Atau kelompoknya Tia, Jessica udah? Belum, Pak. Kelompoknya Raffi? Siapa yang mau share screen duluan? Ya Pak, belum, sabar. Oke, siapa? Atau Dewangga sudah ngerangkai di protobot? Ayo guru. Coba ya, kalau ya kan ada yang sudah ngetik program share screen dulu. Coba. Risla di share screen coba. Programnya mana? Saya mau lihat. Risla atau kelompok yang lain, kelompok Tia, kelompok Jessica, kelompok Raffi, Nobita, Okta. Oke, Ramawati. Coba diperbesar. Itu masih ada yang salah kan? Masih. Coba Ramawati. Terus apa lagi? Besar. Itu masih apa tuh? Ada yang salah? Besar ya gitu. Apanya? Itu yang di blok merah kan berarti salah. Saya salah, Kak. Coba saya pin LED 4 sama dengan apa itu? Salah ya? Apa? Salah, Pak. Ya dicoba lagi, coba dicari lagi salahnya di mana itu. Coba ketikan ya. Coba yang lain. Ketikan ya. Ah, jadi salah.
Coba Jessica. Ayo coba. Lihat di LKPD. Dia di LKPD. Contoh program kan ada di situ. Apa Dewangga udah ngerangkai belum? Belum. Kita punya waktu sampai Belum, Pak. 3 ini. Saya nggak ngerti ini Pak, soalnya kan ini di board Arduino groundnya cuma 2 ya Pak. Itu dikemanain Pak? Apa Kamu setiap? groundnya jadiin 1 dulu. Nah itu saya nggak ngerti itu Pak. Kan ada 4 ground. Kan ada 4 ground kan dari LED Iya. kan? Iya. Nah, itu jadiin 1 dulu, sambungin semua. Jadi 1 kabel. Nah itu saya nggak ngerti Pak. Ini saya Kalau udah ini saya udah pakai 2 LED, udah nyala, jadi udah pakai 2 ground Pak. Saya udah nyolokin kabel ground 2. Coba lihat nih, coba lihat protobot saya nih ya. Lihat protobot saya nih. Ini saya, lihat protobot saya. Lihat nggak? Kelihatan nggak? Iya Pak. Saya pakai 8 LED, tapi cuma pakai 1 ground. Iya. Nah, bagian yang bawah itu kan yang nyambung apa? Kanan kiri kan? Iya kanan kiri Pak. Nah, itu disambungin di situ 1 ground, 4 ground sambungin di situ pakai kabel 1. Paham nggak? Jadi 1 saya cabut nih Pak, saya ada 2. Ini saya udah colok 2 nih Pak, berarti saya cabut 1 kan? Muhammad Hafiz silakan kalau mau presentasi. Pak, ini benar gak Pak? Iya, coba digedein. Nih Pak. Ah. Benar gak Pak? Coba di-verify. Tuh. Coba di-verify. Ini. Muhammad Hafiz ya. Udah Pak. Mana lihat, verify lagi. Ini loading lagi tuh kan. Oke. Tuh, loading lagi. Compiling apa tulisannya? Tuh. Drone ya? Udah Pak, itu udah. Compiling. Hah? Ya, oke, bagus. Udah kan Pak? Oke, udah dirangkai belum? Apanya? Di protobot. Iya, lagi di susun Pak. Oke, cukup. Stop sharing. Jago kan saya. Oke, bagus. Output Stop kita sharing dulu. Berapa aja sih? 1, 2, 3, 4 doang ya. Sudah, kita udah tinggal 1 menit lagi. Ada lagi yang ini? Yang sudah merangkai? Caper emang. Iya, kepencet. Sudah ya? Oke, berarti tadi yang sudah, coba perhatikan saya dulu. Yang sudah merangkai, perhatikan omongan saya, yang sudah merangkai itu sudah bisa tadi kelompoknya Dewangga, Raffi, kemudian Ramawati masih ada yang salah. Kelompok Jessica udah belum? Coba share screen. Sudah Jessica? Jessica bingungnya di mana? Oke, kalau begitu sekarang kita cukupkan saja sampai di sini. Ya.
Halo? Sudah? Oke ya, perhatikan saya sekarang. Oke, kita akan masuk ke penutupan pelajaran kita hari ini. Ya. Oke, jadi yang masih berusaha bikin program silakan. Ya. Jadi coba hari ini kalian sudah belajar apa coba? Halo? Udah belajar tentang Arduino Pak, boardnya Pak. Tentang Tentang board Arduino, macam-macam Arduino. board Arduino. Ya. Jadi kalian sudah mulai hari ini kalian belajar bagaimana merancang suatu program menggunakan software Arduino IDE. Ya. Oke. Tapi kalian belum sampai ke hardware, masih belajar di softwarenya aja. Ke hardwarenya belum sampai ya. Oke, paham? Paham, Oke ya, Pak. jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih ke hardware-nya ya. Jadi softwarenya kalian sudah bisa nih, sudah bisa membuat program tadi yang rangkaian 4 LED. Tapi belum bisa merangkai di protobot. Berarti hardware kalian belum bisa. Berarti di pertemuan selanjutnya kita akan lebih belajar ke hardware. Oke, paham ya? Oke, paham? Paham, Pak. Oh, paham semua? Oke ya, jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan membuat aplikasi sederhana. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membuat aplikasi sederhana menggunakan Arduino ya, berupa LED berjalan dan animasi LED ya. Jadi kita akan lebih kuatkan lagi belajar pemrogramannya sama membuat hardware-nya atau merangkai di protobotnya. Oke, paham semua? Paham Pak. Paham ya untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk tugasnya yang pertama tadi kalian minimal mencari tipe-tipe Arduino ya, mencari tipe-tipe Arduino minimal berapa? 5 ya. Diterangkan tuh, dijelaskan. Kemudian yang kedua tadi itu ada yang di LKPD, kalian buat programnya semua. Di LKPD kan ada 5 kasus soal, kamu buat programnya semua plus hardware-nya. Oke, paham? 2 itu ya. Ketiga, nanti ada soal di instrumen penilaian, nanti saya share di WA group. Paham ya? Oke, yang pertama tugas mencari tipe-tipe Arduino, ditulis tangan, difoto, kirim ke Google Form. Kemudian yang kedua menulis program ya. Nah, softwarenya itu kan kamu ngetik di komputer. Nah, itu filenya dikirim ke Google Form. Kemudian hardware-nya, rangkaian protobotnya kamu videoin, kirim ke Google Form. Oke. Terus yang keempat ada tugas instrumen penilaian dari WA Group. Nah, tulis di buku, foto, kirim ke Google Form. Paham? Paham, Pak. Tugasnya ya. Paham, Pak. Oke. Tapi ada yang mau nanya? Nggak ada, Pak. Oke. Baik. Ada, Pak. Kalau nggak ada lagi kita tutup. Dewangga coba nutup berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kurang jelas suaranya.
Pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu ke Jimit selanjutnya ya. Oke.